Buat lo yang pakai motor secara harian, macet-macetan, naik turun, tanjakan, ini adalah salah satu part yang jarang lo sadarin bahwa ini tuh penting banget loh pas lo lagi berkendara, yaitu kampas rem depan. Di video ini gue bakal kasih tahu tutorial cara ganti kampas rem depan lo sendiri beserta alat-alatnya. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, it's with me Adiel Fatboy. Let's start the video. Kita mulai dari barang-barang yang diperluin buat ganti kampas rem Vario 160. Apa aja itu? Sebenarnya dikit sih kalau buat ganti kampas rem tuh karena nggak gitu banyak. Yang pertama, ini. Kunci bintang. Oke, kunci bintang di sini fungsinya buat apa? Buat ngelepas kaliper dari shock breakernya. Tapi kalau misalnya lu nggak beli seset gini, walaupun gua anjurin lo beli seset gini. Kenapa? Karena ini bakalan kepake mungkin buat speedometer atau apa. Tapi menurut gua, kalau misalnya lo abang lagi hemat budget, nggak bisa beli banyak-banyak, ya udah beli yang ini. Ini ukurannya kunci bintang T40. Oke, kunci bintang tuh kayak gimana sih? Dia mirip kunci L, tapi si bagian apa namanya? Si bagian ujungnya dia rada ngebintang. Ntar autofokusnya rada susah. Ini nih, kalau T bintang tuh kayak gini. Dia modelnya kunci T, tapi ujungnya rada ngebintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bintang. Oke. Kunci bintang T40 yang pertama. Terus yang kedua, lo bakal butuh kampas remnya tentunya. Lo boleh pakai merek apa aja, ada Bendix, Elix, Daytona. Cuma kalau gua udah biasa pakai Daytona. Walaupun mungkin makan ke kampas rem, tapi menurut gue ya udahlah karena ini enak, respon ngeremnya tuh nggak ngebagel gitu, bukan nggak ngebagel apa ya, pokoknya enak lah, ngeberhentinya lebih cepat kalau pakai Daytona tuh menurut gua, tapi tergantung supir. Terus buat yang ketiga itu dan yang terakhir adalah ini kunci obeng minus. Dan gue saranin juga buat lo kalau misalnya mau pakai mau beli nih, ini emang rada mahal, harganya 100 ribuan, tapi dia modelnya kayak recet, dia bisa gini. Nah, ini bisa mempercepat kerjaan lu, bisa bolak-balik. Dan gue udah pakai ini udah lumayan sih, udah 3 tahun dan masih awet. Bukan cuma recet, tapi mata ininya banyak. Ada minus, ada kunci bintang, ada baut bintang, baut plus. Plusnya banyak ya. Lo kalau misalnya mau ganti apa-apa, ingat ukuran baut plus tuh nggak universal. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Dan ini ada yang bisa buat HP nih. Gue biasa bongkar HP, laptop pakai yang ini. Plus sama minus mungil. Oke. Bukan cuma yang di sini, ada di sini kan ada 6 kali 2 berarti 12. Ditambah yang ini. Nah, ini yang gede nih. Ini biasanya gue pakai buat ngepres kampas rem. Sama ini buat baut plus yang besar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ganti kampas rem depan Vario 160. Gua kelupaan satu alat lagi. Ini nih, kunci 8. Kunci 8 fungsinya buat apa? Lo lihat aja nanti di video ya. Gue bakal pakai ini kunci 8 buat apa. Nggak lama-lama lagi, kita langsung mulai pembongkarannya aja ya. Kalau gue biasanya ngebuka ini tuh dari si penguncian kalipernya dulu. Bukan kaliper, maksudnya si kampasnya. Caranya, lo pakai kunci 8, lo putar. Kenapa bukanya masih di sini? Karena kalau misalnya lo buka udah dibongkar nih, kadang nekennya susah. Nekennya gimana? Ini kan berarti kalau udah lepasnya nggak ada penguncian kan. Nah, kalau misalnya di sini masih dikunci. Jadi gampangnya dari sini aja, dibuka dulu. Ini dibuka. Nah, ini lu putar sampai kapan juga harusnya nggak akan lepas sih, harusnya. Karena ada pen di dalamnya. Oke. Nah, kita biarin aja sampai kalau misalnya lu puter ya,
udah nggak mau manjangin lagi. Nah, ini kan udah rada mentok nih. Udah biarin aja. Karena kalau misalnya lu tarik, nah, lu tarik nih, lu tetap nggak akan bisa ngelepas kampas lu. Caranya gimana? Lu buka ini baut bintang. Buat buka baut bintang, kalau misalnya keras, lu ketok-ketok aja. Bisa pakai palu, bisa pakai mah batu atau apalah. Jadi si kerak-keraknya lepas dulu. Oke, udah kita pukul-pukul. Nah, oke, ini udah. Nih, gue mau kasih tahu cara yang salah buat buka kampas rem adalah lu tahan gini, gitu lu tekan, itu salah. Jadi harus dipukul-pukul. Nah, kenapa harus dipukul-pukul? Kalau misalnya lu tahan gitu, yang ada si drat ininya selek. Jadi habis bukanya susah. Oke, ini kita buka dulu ya. Oke, ini udah kebuka. Satu. Kita buka yang satu lagi. Dua. Udah gini gimana? Tinggal dilepas. Nah, cakep. Kalau bisa, nah, mumpung udah dilepas, lu coba lihat bagian sininya. Kalau nggak ada minyak, artinya nggak ada kebocoran. Oke, ini bagian ininya juga. Kalau misalnya lu mau dibersihin aja pakai sabun colek atau pakai kuas. Fungsinya buat apa? Sebenarnya kalau di bawah, di sini tuh lu nggak bersihin juga, nggak gitu masalah. Ini gua ajarin buat pembongkaran di rumah ya, bukan yang kayak lu punya alat banyak gitu, enggak. Karena kalau lu punya alat banyak biasanya udah ngerti lah. Gini mah masuknya ke perawatan motor basic. Ini jangan lupa dan jangan ketinggalan. Ini nanti pasangnya di sini. Fungsinya buat apa? Ini buat ngepres si bagian kampasnya biar tetap di atas, nggak ke bawah, nggak ngedoyot. Oke, ininya gue mau bersihin pakai jari aja cukup sih, karena ini masih debu, bukan yang oli. Oke, ini udah bersih nih. Gue bakal kasih lihat kampas yang sebelumnya nih. Ini kampas sebelumnya. Tuh, tebalnya segini ya. Ini sama yang sebelahnya juga. Tuh. Oke. Nah, perbedaannya apa sih yang baru sama yang udah lama gitu ya? Ini gue buka sekarang. Buat kampas rem sendiri ada dua aliran. Yang pertama kampas rem lokal yang gue juga nggak ngerti sih kalau kampas rem lokal tuh ada yang ngomong awet ke cakram tapi cepet habis. Kalau misalnya yang ori atau gimana kebalik gue nggak tahu. Cuma kalau gue sih dari dulu dari zaman gue SMA gue pasti pakainya Daytona. Kalau nggak Daytona Bendik Elik. Cuma karena gue udah kebiasaannya pakai Daytona, cara ngeremnya, karakter kampasnya, jadi gue pakainya yang Daytona terus. Nah, ini yang baru, ini yang lama nih. Kita bandingin 11 depan-depanan ya. Nih. Nah. Ini masih bisa dipakai nggak? Tergantung. Kalau misalnya akhir bulan nggak ada duit pisan mah ini masih bisa dipakai sebenarnya. Cuman jalur debunya udah nggak ada tuh. Ini harusnya jalur yang buat nahan debu atau bikin nggak terlalu panas. Ya, ini yang fungsi utamanya sih kampas rem tuh kenapa digaris-garis. Oke, kita bakalan langsung pasang. Oke, balik lagi ke masang ini ya. Tadi kan gue udah ngomong ini bagian sini udah gue bersihin dan gak ada minyak, gak ada apa. Biasanya kalau gue udah 3 kali, nggak 3 kali sih, per 10.000 kilometer biasanya gue kuras minyak rem. Tapi itu gue bakal bikin di video selanjutnya. Sekarang kita lanjut pasang si kampas remnya. Ingat klip yang ini tadi? Nah, kita pasang dulu. Kita pasang begini, ternyata kebalik. Nah, masangnya begini. Nah, ini udah kepasang. Oke. Oke, sekarang kita pasang si bagian kampas barunya. Ini yang lama ya, tadi gua kasih lihat di video. Bentar gua pakai flash deh. Sorry tadi memori gua penuh. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke bagian si kampas ya. Tadi yang gue bilang ke kopek dan ini kayaknya ke inian deh. Nah, kejauhan. Nah, ini kalau bayangin ya, ini yang lu ke kopek bukan bagian ininya.
Tapi kalau lu bayangin ini yang kekobek bagian ini nyata, ya udah habis kan. Nah makanya gue ngomong tadi kalau misalnya lu masang, jangan ke bagian si apa namanya, ininya yang dicongkel, tapi ininya yang dicongkel. Kita lanjut masang ininya ya. Cara masangnya gimana bang? Ini nih, lu tekan dulu. Nah, lu tekan sampai masuk ke lubangnya. Masuk satu lagi. Nah, udah. Lu tekan. Oke, nah ini udah. Lu putar secukupnya aja dulu. Nggak usah nyampe kenceng banget. Karena bakal dikencengin kalau misalnya udah masang. Oke, ini tekan lagi kayak tadi. Nah, oke. Ini ke. Nah, oke, kita pasang. Nah, ini kan udah kepasang nih. Nah, sekarang kita pasang bautnya. Baut yang ini. Udah, tinggal yang nah, kita mulai kencengin ya. Oke. Kencengin yang ya rada secukupnya aja dulu. Ini udah, yang ini. Oke. Ini baru lu. Oke. Yang ini. Ingat ya, ini harus kenceng. Kalau enggak getar lepas. Gue dulu pernah lepas sekali. Nah, ini baru nih di ini. Nah, putar. Nah, oke. Lu pastiin ini udah kencang, ini udah kencang. Oke. Sekarang kita lanjut ke atas. Nah, setelah lu ganti, ini pasti kosong nih. Ya. Tuh. Lu tekan aja terus. Itu tekan kenapa bang baru ngenahan? Karena tadi yang silindernya ditekan, akhirnya ada angin lah bisa dibilang. Ini udah nih, udah pakem nih. Udah, begini stupi dia. Oke, jadi gitu tutorialnya dari gua. Gimana caranya lu mau ganti kampas rem lu sendiri dengan alat apa aja sih yang harus lu butuhin nih buat ganti kampas rem lu. So, thanks for watching until the end of the video. Share ke teman-teman lu yang belum tahu nih cara ganti kampas rem sendiri. Like dan komen. Lanjutnya gue mau bikin video tutorial apa lagi nih. Atasan Mori sama siapa. Ngobrolin motor apa. Oke. Jangan lupa nyalain lonceng juga. Supaya lu nggak lupa buat video-video lanjutan gue. Nggak ketinggalan sih, bukan nggak lupa. Oke. Thank you for being with me. Adia Fatboy. See you on the next video. Keep health and gas bro.